Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang TKA, gimana teman-teman kabarnya? Malam ini kita punya soal-soal nih yang bikin teman-teman akan melatih skill untuk menyelesaikan soal bahasa Indonesia. Oke. Dan hari ini kita akan kupas tuntas satu persatu sampai kamu benar-benar paham konsep di soal bahasa Indonesia ini. Oke, siap-siap karena setelah ini soal yang tadinya sulit bakal jadi santapan ringanmu. Yuk kita mulai, tetap simak di channel Sahabat Pelajar. Kita mulai langsung di soal pertama. Ya, di bahasa Indonesia ini ada 20 soal dan teman-teman akan diberi waktu 40 menit. Jadi teman-teman harus bisa memanajemen waktu. Satu soal itu berarti maksimal adalah 2 menit. Oke. Di soal pertama silakan teman-teman baca, sekilas baca kemudian langsung melihat kepada soal, di mana soal pertama ini teman-teman disuruh untuk memahami pola pengembangan pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan tentukan benar atau salah setiap pernyataan di bawah ini. Ya, kita pelan-pelan saja. Anggap saja teman-teman sudah membaca, memahami teks yang ada di atas. Yang pertama, paragraf kedua menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan pengertian rojali dan dampaknya terhadap pasar barang mewah. Ya, oke. Di paragraf kedua, teman-teman amati. Oh ya, sebelumnya teman-teman masih ingat dengan beberapa jenis pola pengembangan paragraf? Ada berapa yang teman-teman ketahui? Setidaknya ada 9 jenis pola pengembangan paragraf ya. Yang pertama mungkin ada kronologi, pola pengembangan kronologi, pola pengembangan ilustrasi, pola pengembangan definisi, pola pengembangan analogi, pola pengembangan pembanding, ada pola pengembangan sebab akibat, pola pengembangan contoh, pola pengembangan repetisi, dan ada juga pola pengembangan kombinasi. Ya, diingat-ingat teman-teman. Ada 9 pola pengembangan paragraf yang harus teman-teman ketahui. Nah, dan yang pernyataan pertama ini, paragraf kedua menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan pengertian rojali dan dampak terhadap pasar barang mewah. Menurut teman-teman bagaimana? Jawabannya benar atau salah? Pernyataan ini benar atau salah? Oke, teman-teman, di dalam pernyataan ini mengatakan bahwasanya paragraf kedua itu menjelaskan tentang pengertian rojali. Apakah benar di paragraf tersebut menjelaskan tentang fenomena rojali atau pengertian rojali? Nah, sebenarnya pola ini sudah betul di paragraf kedua itu menjelaskan tentang sebab akibat, tetapi bukan menjelaskan tentang pengertian rojali. Nah, kalau menjelaskan tentang pengertian rojali, berarti pola pengembangannya adalah pola pengembangan definisi. Nah, sudah kelihatan betul? Nah, berarti pernyataan pertama jawabannya adalah salah. Begitu ya, teman-teman. Nah, kita pernyataan kedua. Paragraf ketiga menggunakan pola pengembangan pembanding karena membandingkan dua hal yang berbeda satu sama lain. Apakah betul pernyataan ini? Nah, di paragraf ketiga di situ menjelaskan anekdotal tentang fenomena rojali di mall dan secara kontras dengan warga Jakarta dan pengaruh e-commerce yang membentuk preferensi belanja yang lebih efektif. Apakah itu membandingkan? Betul ya, membandingkan tadi antara fenomena rojali di mall dan pengaruh e-commerce yang membentuk preferensi belanja yang lebih selektif. Jadi nomor 2, pernyataan nomor 2 adalah betul ya. Oke. Gimana pernyataan yang ketiga? Paragraf keempat menggunakan pola analogi karena membandingkan perilaku ekonomi masyarakat dengan pelari maraton. Nah, di paragraf keempat itu bahwasanya kelompok menengah ke atas tidak menghilang ya, melainkan mereka memiliki daya beli besar tetapi sementara waktu berhenti atau di sini diparkirkan terlebih dahulu di berbagai instrumen investasi. Nah,
Kondisi ini menggambarkan dan menganalogikan sebagai pelari maraton yang sedang mengatur ritme, tempo berjalan atau berlarinya. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 3 adalah betul. Nah, jadi jawabannya adalah salah, benar, dan benar. Gitu ya teman-teman. Dan kita lanjut kembali di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 di sini, jika kamu pemilik pusat perbelanjaan di Jakarta, langkah apa yang dapat meningkatkan penjualan berdasarkan tren dalam teks? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman mempunyai pusat perbelanjaan di Jakarta? Ya, kita bahas satu persatu. Nah, di jawaban A, pilihan A, menyewakan toko kepada UMKM. Nah, ini mungkin baik untuk mengembangkan UMKM, tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah ya. Kurangnya daya beli atau minat beli dari konsumen. Ini tidak memanfaatkan tren pembeli luar kota. Jadi bukan ya. Dan jawabannya kedua, pilihan yang kedua, menutup toko fisik dan beralih ke e-commerce. Apakah itu akan meningkatkan penjualan? Mungkin tidak ya. Mungkin tidak. Atau mungkin belum tentu akan meningkatkan ketika teman-teman tokonya ditutup beralih ke e-commerce. Yang C, menaikkan harga barang mewah agar eksklusif. Nampaknya mungkin tidak juga ya, tidak akan meningkatkan penjualan. Justru ketika harga dinaikkan mungkin akan menurunkan daya beli. Kemudian yang D, membuat toko grosir dan menjual barang murah. Apakah bisa meningkatkan penjualan? Nah, kalau yang pilihan nomor 4 ini mungkin akan mengubah positioning mall ya. Mall di Jakarta tepatnya. Biasanya menjual barang premium atau branded akan mungkin beralih ke grosir, dan barang murah mungkin tidak sesuai dengan target pasar pembeli luar kota yang disebutkan di teks atau dituliskan di teks ya. Mungkin akan lebih tepat mungkin pilihan ke E. Teman-teman akan fokus menarik pembeli dari luar kota dengan promosi wisata belanja seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman, kita lanjut di soal nomor 3. Bagaimana hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf dalam teks? Nah, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berdasarkan teks. Nah, pernyataan pertama, hubungan makna antar kalimat 1 dan 2, paragraf pertama teks tersebut yaitu pertentangan. Apakah betul di paragraf pertama untuk kalimat pertama dan kedua yaitu pertentangan? Coba kita lihat di kalimat pertama. Berarti ini ya, kalimat pertama dari sini, dari tren sampai ke tahun ini. Sedangkan kalimat kedua dari meskipun hingga ke optimis. Nah, justru kalau teman-teman sudah bisa memahami antara kalimat 1 dan kalimat 2 pada paragraf pertama itu justru menggunakan hubungan sebab akibat. Ya, jadi untuk jawaban pernyataan pertama itu berarti tidak sesuai. Nah, sedangkan untuk pernyataan kedua, hubungan makna dua kalimat terakhir pada paragraf ketiga yaitu sebab akibat. Coba kita cek pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, di kalimat ketiga dan 4. Nah, kemudahan akses ke e-commerce juga turut membentuk preferensi belanja yang lebih selektif, di mana konsumen cenderung membandingkan harga dan mencari penawaran terbaik. Dan beberapa pemasok produk mewah seperti tas dan arloji bahkan merasakan dampak langsung dari fenomena ini. Jadi tepat sekali ya, ini adalah sebab-sebab dari kemudahan mengakses e-commerce, kemudian akibatnya adalah pemasok produk mewah seperti tas dan arloji
merasakan dampak langsung dari fenomena tersebut ya. Jadi jawabannya adalah sesuai. Nah, yang ketiga, hubungan makna antar paragraf 3 dan 4 di teks di atas yaitu pertentangan. Kita coba cek lagi di paragraf ketiga dan keempat, apakah bertentangan intinya. Nah, secara anekdotal, menurut David, kita sering mengamati bahwa keramaian di mal justru didominasi oleh pengaruh wisata dan perjalanan luar daerah. Para pengunjung dari kota-kota lain seperti Surabaya, Palembang, bahkan Papua seringkali menjadi pembeli utama di mal-mal besar di Jakarta. Itu adalah topik dari paragraf ketiga. Nah, sedangkan di paragraf yang keempat atau yang terakhir, namun menurutnya ini bukan berarti daya beli masyarakat menengah ke atas menghilang, justru mereka memiliki tenaga dalam. Nah, ini sangat bertentangan sekali ya. Atau daya beli yang sangat besar, tetapi untuk sementara waktu dana tersebut diparkir di berbagai instrumen investasi. Nah, jadi sesuai ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Penggunaan frasa tenaga dalam kutipan teks di atas dapat memperjelas kondisi yang dialami tokoh masyarakat kelas menengah atas, yaitu apakah mereka kehilangan. Nah, ini pilihannya yang A, mereka kehilangan minat pada belanja karena berubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Namanya tidak ya. Kemudian yang kedua atau B, mereka tetap memiliki pendapatan besar tetapi terpaksa berhemat karena tekanan ekonomi global. Nampaknya tidak juga, mereka tidak berhemat, melainkan memarkirkan dananya untuk berinvestasi. Yang C, mereka menyembunyikan kekayaan untuk menghindari pajak konsumsi di pusat perbelanjaan. Nah, ini juga tidak ya. Nah, yang D, mereka memiliki potensi konsumsi besar tetapi memilih menahannya sementara dan mengalihkannya ke investasi. Nah, inilah jawabannya yang D. Yang E pasti bukan ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5 sampai 8. Di sini kita diperlihatkan dengan teks peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evaluasi atau PRBE, Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN, bersama tim peneliti lintas pusat riset berhasil mengidentifikasi satu spesies baru jamur dari genus Morsella yang ditemukan di kawasan cagar biosfer Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 5. Nanti teman-teman baca pelan-pelan ya. Bisa di pause untuk membacanya. Nah, ini mungkin dari tiga pokok bahasan soal TKA Bahasa Indonesia, yaitu ada pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan evaluasi dan apresiasi. Ini mungkin masuk ke soal pemahaman tekstual ya. Nah, soal nomor 5 ini adalah menentukan benar atau salah pernyataan yang ada di bawah ini ya. Apa yang menjadi keunikan dari spesies Morsella rinjaniensis dibandingkan spesies Morsella lainnya? Nah, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks di atas. Nah, untuk pernyataan yang pertama adalah Morsella rinjaniensis memiliki ciri khas tubuh buah besar dengan pola lubang dan ridges tidak beraturan. Benar atau salah? Kita coba baca kembali paragraf di atas. Nah, kita cari tentang Morsella rinjaniensis memiliki ciri khas tubuh besar. Apakah ada? Nah, tentunya ada ya, teman-teman. Kita lihat pada paragraf pertama menjelaskan bahwasannya ciri dari Morsella rinjaniensis ini memiliki ciri khas tubuh yang
buah besar dengan pola lubang. Nah, ini jadi ada. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Nah, kemudian yang kedua, spesies ini memiliki tubuh buah yang bisa mencapai 19 cm. Kita cari kembali apakah ada di teks ini sesuai pernyataan yang kedua. Nah, ini terdapat pada paragraf ketiga. Spesies ini memiliki tubuh buah yang memiliki bisa mencapai 19 cm. Jadi jawabannya adalah benar. Ya. Nah, pernyataan yang ketiga adalah labirin yang terbentuk dari spesies ini terdapat di kladenya. Apakah betul labirin itu terdapat di kladenya? Nah, ada di paragraf pertama. Nah, ternyata pernyataannya kebalik. Nah, untuk beraturan serta spora berpola seperti labirin. Nah, jadi salah ya, tidak sesuai. Jadi jawabannya benar-benar salah. Kita lanjut kembali di soal nomor 6. Apa simpulan yang dapat diambil dari teks tentang penemuan spesies jamur Morsella rinjaniensis di Gunung Rinjani? Nah, kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Kira-kira soal nomor 6 ini berarti termasuk pokok bahasan apa? Apakah pemahaman tekstual, pemahaman inferensi, atau evaluasi dan apresiasi? Nah, ini masih masuk pada pemahaman tekstual. Walaupun ini adalah mencari kesimpulan, bisa juga untuk mengevaluasi dan menyimpulkan ya. Nah, coba kita menyimpulkan secara bersama teks di atas. Pilihan pertama A, yaitu ciri morfologi yang dimiliki jamur ini membuatnya tidak bisa dikonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan. Apakah betul? Pastinya tidak ya, tidak langsung menyimpulkan terhadap ciri-cirinya. Yang B, penemuan Morsella rinjaniensis menjadi bukti bahwa sebagian besar spesies jamur tropis tumbuh di daerah pertanian terbuka. Tidak juga. Kemudian yang C, Morsella rinjaniensis merupakan hasil persilangan buatan laboratorium untuk meningkatkan hasil produksi pangan lokal. Nampaknya tidak juga. Dan yang keempat atau yang D, identifikasi Morsella rinjaniensis menunjukkan pentingnya riset biodiversitas dan potensi ekonomi dari spesies jamur endemik Indonesia. Ini yang lebih mendekati atau mungkin tepat lebih ke pilihan yang D. Lanjut lagi teman-teman di soal nomor 7, apakah ide pokok paragraf kedua, ketiga, dan keempat pada teks tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, ide pokok paragraf kedua, yaitu Morsella rinjaniensis memiliki ciri morfologis unik dan dapat dideskripsikan sebagai spesies baru. Benar ya? Nah, ide pokok paragraf ketiga, yaitu jamur ditemukan di area pertanian warga dan berpotensi menurunkan produktivitas panen. Salah. Yang ketiga, pernyataan ketiga, ide pokok paragraf keempat, yaitu habitat alami jamur dan potensinya sebagai sumber pangan alternatif. Betul ya. Lanjut kembali di soal nomor 8. Jika Morsella rinjaniensis mulai dibudidayakan secara besar-besaran, apa tantangan utama yang paling mungkin dihadapi? Kita pikirkan ya. Kira-kira apa nih tantangannya? A atau pilihan A, Morsella rinjaniensis mengalami kepunahan di habitat aslinya. Dibudidayakan tapi kok malah habitatnya punah. Nggak mungkin ya, jadi jawabannya tidak mungkin. Yang B,
Risiko hilangnya nilai ilmiah jamur tersebut karena sudah dikenal luas oleh masyarakat umum. Tidak juga. Atau yang C, minimnya permintaan pasar karena jamur ini berasal dari daerah yang tidak dikenal secara internasional. Nah, ini mungkin bisa ya. Yang D, ketidaktertarikan masyarakat terhadap jamur liar dan ketidaktahuan akan cara memasaknya. Tidak juga. Mungkin jawabannya lebih tepat ke C ya. Minimnya permintaan pasar karena jamur ini berasal dari daerah yang tidak dikenal secara internasional. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di soal nomor 9. Sini kita membaca teks untuk nomor 9 sampai 12 ya. Aku tak pernah menyalahkan waktu, tapi memang banyak sekali hal berubah oleh waktu. Ku dengar dari ibu, kini kota kelahiranku telah jauh berubah. Kian waktu, pepohonan kian habis, sawah-sawah mulai ditumbuhi rumah-rumah. Tempat ibadah kian melompong, muda-mudi lebih suka keluyuran ke mal dan bioskop-bioskop. Gadis-gadis kini tak sungkan lagi mengenakan pakaian setengah jadi. Para bujang pun lebih suka bergerombol di pinggir-pinggir jalan ditemani botol, kartu, dan gitar. Gadis hamil di luar nikah menjadi kabar biasa. Merentet kemudian, banyak ditemukan bayi-bayi dibuang di jalan. Sengketa dan pembunuhan merajalela. Barangkali orang-orang di kotaku memang sudah terserang hama, seperti daun-daun di pohon kehidupan yang kian kusam di alun-alun kota. Berkali-kali ibu menggumamkan syukur aku menjadi seorang perantau yang merekam berbagai pohon kehidupan. Tanpa melupakan kenangan, di zaman yang sudah berubah ini, ruang tak pernah menjadi penghalang. Meski ruang kami berjauhan, setidaknya setiap minggu sekali, aku dan ibu saling bertukar kabar, bersilang doa. Kian waktu, dunia kian rentah. Nak, seperti juga ibumu, dari itu pandai-pandailah engkau menempatkan diri. Begitu nasihat ibu yang terakhir yang sempat kurekam. Kian waktu, daun-daun itu pun akan luruh satu persatu dan habis. Suatu saat nanti akan tiba masanya, pohon itu akan tumbang tercabut dari akarnya. Semua sudah tercatat dan tersimpan rapih dalam perkamen rahasia yang tergulung di atas sana. Kita punya manusia yang naif, kita hanya manusia yang naif dan rapuh, yang tak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga jika sewaktu-waktu nanti pohon kehidupan melepaskan kita dari tangkainya. Ibu membisikkan nasihat-nasihat itu dengan suara serak. Tiba-tiba aku teringat kerutan yang berombak di dahinya, juga rambutnya yang mulai pecah memutih. Terbayang dalam kepalaku bahwa kini mungkin daun ibu telah menguning dan siap luruh. Tiba-tiba aku ingin pulang, kembali terlelap dalam pangkuan ibu yang hangat. Namun sebelum langkahku sampai di tanah lahir, telah kudengar kabar bahwa bencana besar telah melanda kotaku, merebahkan seluruh kota setara dengan tanah. Ada yang mengatakan bencana yang menimpa kota itu adalah sebuah cobaan. Ada pula yang mengartikan bencana itu sebagai peringatan. Namun juga tidak sedikit yang mengemukakan bahwa bencana itu merupakan azab. Entahlah, ketika aku kembali ke kota itu, yang kutemui hanya kota yang mati dengan sia-sia kenangan. Aku merelakan ibu, merelakan kotaku, merelakan tilas masa kecilku. Bersama air mata, semua kularung ke udara. Aku merangkak mendatangi alun-alun kota yang telah porak-poranda. Dari kejauhan, pohon itu masih tampak menjulang meski compang-camping.
Di bawah pohon itu tubuhku gemetar memandangi satu-satunya daun yang masih bertengger di sana. Suatu saat nanti akan tiba masanya pohon itu akan tumbang tercabut di akarnya. Semua sudah tercabut dan tersimpan rapi dalam perkamen rahasia yang tergulung di atas sana. Kata-kata ibu kembali mengiang di telinga. Nah, soal nomor 9. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami aku pada cerita tersebut? Nah, silakan teman-teman simak terlebih dahulu. Kira-kira mana pernyataan yang sesuai? Teman-teman harus menentukan ya, sesuai dan tidak sesuainya di soal nomor 9. Nah, pernyataan yang pertama, Harun patuh terhadap pesan yang diberikan kepadanya. Sesuai ya. Harun sangat mengingat-ingat pesan dari sang ibu. Dan yang pernyataan yang kedua, Dwi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Apakah sesuai? Tidak sesuai ya. Apakah ada tokoh Dwi? Tidak ada ya. Dan yang ketiga, pernyataannya adalah Anwar menghargai pandangan yang disampaikan teman-temannya. Apakah ada tokoh Anwar? Tidak sesuai ya. Oke. Dan kita lanjut nomor 9. Kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter tokoh ibu yang bijaksana dan penuh nasihat kehidupan? Pilihlah jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban benar lebih dari satu. Kira-kira yang mana nih menurut teman-teman? Nah, yang A. Ibu memberikan pesan kepada aku, kita hanya manusia yang naif dan rapuh, yang tak tahu apa-apa. Apakah ini bisa membuktikan bahwa ibu itu seorang yang bijaksana? Bisa ya teman-teman ya. Disinilah ibu sangat bijaksana. Kemudian yang B. Terbayang dalam kepalaku bahwa kini mungkin daun ibu telah menguning dan siap luruh. Apakah pernyataan ini yang disampaikan oleh ibu? Bukan ya, tidak sesuai ya. Nah, tidak membuktikan bahwa karakter ibu itu bijaksana, karena ini adalah yang disampaikan oleh tokoh aku. Kemudian yang C, kian waktu dunia kian rentah, nak seperti juga ibumu. Dari itu pandai-pandailah engkau menempatkan diri. Nah, ini pesan dari ibu juga. Dan sinilah membuktikan bahwa karakter ibu seseorang yang bijaksana. Coba kita yang D ya. Meski ruang kami berjauhan, setidaknya setiap seminggu sekali aku dan ibu saling bertukar kabar, bersilang doa. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh tokoh aku juga. Jadi tidak membuktikan karakter tokoh ibu yang bijaksana. Kemudian yang E, yang terakhir, aku menjadi seorang perantau yang merekam berbagai pohon kehidupan tanpa melupakan kenangan. Nah, ini juga sama. Pernyataan dari tokoh aku. Jadi jawabannya benar adalah A dan C. Jangan sampai ketinggalan. Ada dua jawaban yang tepat. Itu ya. Kita lanjut kembali di soal nomor 11. Nah, peristiwa apa yang mungkin akan terjadi jika tokoh utama tidak merantau meninggalkan kampung halamannya? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk peristiwa pernyataan berikut. Nah, pernyataan pertama, ia mungkin menyaksikan langsung kehancuran kota kelahirannya. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Jika tokoh aku itu tidak meninggalkan kampung halamannya atau merantau, mungkin bisa jadi dia melihat kehancuran kota kelahirannya. Jadi sesuai ya. Nah, kemudian pernyataan kedua, ia bisa mencegah perubahan sosial yang terjadi di kota tersebut. Apakah bisa? Kalau dia tidak merantau, dia bisa mencegah perubahan sosial yang terjadi di kotanya. Mungkin sangat sulit.
berarti tidak sesuai. Dan pernyataan yang ketiga yaitu ia mungkin turut merasakan dampak dari bencana besar yang menimpa kotanya. Nah, ini juga sesuai. Kalau dia tetap di kota itu pasti akan mungkin menjadi salah satu korban. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sesuai, tidak sesuai, dan sesuai. Kita lanjut lagi di nomor 12. Apakah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? A. Jangan kembali ke masa lalu yang telah hancur. Tidak tepat ya teman-teman, kurang tepat. Kemudian yang B, kita harus melupakan masa lalu agar bisa maju. Ini juga nampaknya kurang tepat. Kemudian yang C, kota modern adalah tempat terbaik untuk hidup. Ini bukan amanat juga ini. Kurang tepat maksudnya. Kemudian yang D, jangan pernah meninggalkan ibu hidup sendirian. Nah, ini juga kurang tepat amanatnya. Atau yang E, waktu mengubah segalanya, bijaklah dalam bersikap. Nah, ini lebih tepat, amanat untuk cerita aku yang telah merantau. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk soal 1 sampai nomor 12. Nanti coba teman-teman melanjutkan soal-soal berikutnya akan saya bagikan pada link deskripsi untuk teman-teman unduh dan coba kerjakan. Kalau ada kesulitan bisa mengisi di kolom komentar, menanyakan sesuatu yang sulit untuk dipahami lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, teman-teman sahabat pelajar. Semoga sukses dalam TKA-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.